Studi kelayakan bisnis Onigiri Rice oleh kelompok satu. Adapun anggota kelompok kami yang pertama ini Marsya Mahadani dan Miftah Isra. Di era modern ini, gaya hidup sehat praktis menjadi sangat penting, terutama di kalangan mahasiswa yang menjalani aktivitas padat di lingkungan kampus. Universitas Negeri Makassar sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia memiliki populasi mahasiswa yang besar dengan beragam kebutuhan akan makanan, tetapi juga bergizi dan mudah diakses. Nah, berdasarkan kehidupan, alasan kami dibangunnya bisnis adalah lingkungan kampus UNM sendiri memiliki populasi yang besar dan dinamis yang menjanjikan lahan strategis untuk bisnis makanan cepat saji. Onigiri Rice di kampus UNM memiliki potensi yang tinggi untuk berkembang, terutama dalam strategi pemasaran yang tepat, inovasi produk yang menarik, dan pengelolaan biaya yang efisien. Langsung saja, analisis industri pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis pesaing. Strategi menawarkan menu yang lebih inovatif dan beragam dibandingkan dengan pesaing. Mengedepankan kualitas pelayanan lebih cepat untuk harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan pesaing yang sudah ada. Selanjutnya, analisis kekuatan pemasok. Kekuatan pemasok dalam bisnis onigiri rice ini di kampus UNM relatif rendah karena banyak pilihan yang mudah dan akses mudah terhadap bahan baku. Namun, tetap penting untuk menjaga kebutuhan baik dengan pemasok, terutama agar bisa mendapatkan bahan berkualitas dengan harga yang kompetitif. Yang, ke, yang ketiga, yaitu analisis kekuatan pembeli. Pembeli di segmen mahasiswa cenderung tidak terlalu loyal pada suatu merek. Mereka lebih tertarik pada penawaran yang menarik seperti promo atau diskon. Bisnis yang secara konsisten menawarkan harga kompetitif dan promosi yang menarik dapat meraih perhatian yang lebih banyak pelanggan dan mengurangi potensi mereka untuk beralih ke kompetitor. Yang, keti- yang keempat, hambatan masuk. Sumber daya keuangan yang terbatas membuat kami sulit untuk berinvestasi dalam pemasaran, peralatan, dan memperoleh bisnis. Kami sebagai mahasiswa mungkin harus mencari pendanaan tambahan melalui pinjaman atau kerjasama yang memerlukan waktu dan energi ekstra. Semua hambatan ini membuat kami harus pintar mengelola waktu dan menjaga sumber daya agar bisnis tetap bisa berjalan tanpa mengganggu studi. Yang kelima itu analisis potensi pasar. Potensi pasar bisnis onigiri roll di lingkungan kampus UNM sangatlah besar, terutama komunitas mahasiswa berada dalam kelompok usia 18-25 tahun yang cenderung mencari makanan cepat, praktis, dan terjangkau. Yang ke yang keenam itu analisis SWOT. Di sini kami ada analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan. Kualitas makanan dengan fokus bahan baku yang segar dan berkualitas, bisnis onigiri dapat menarik perhatian mahasiswa yang akan peduli akan kesehatan. Yang kedua, kelemahan. Pengalaman dan keterampilan manajemen sebagai mahasiswa yang mungkin belum memiliki banyak pengalaman dalam mengelola bisnis dan risiko dalam mengambil keputusan dan manajemen operasi. Yang keempat, peluang. Tren makanan sehat meningkat akan kesadaran pola makan sehat di kalangan mahasiswa menciptakan peluang untuk menawarkan onigiri rice dengan bahan-bahan yang bergizi. Yang keempat, ancaman. Persaingan yang ketat. Banyaknya penjual makanan di sekitar kampus UNN termasuk rice onigiri menciptakan tingkat persaingan yang tinggi. Hal ini dapat menekan margin keuntungan dan memaksa bisnis untuk terus berinovasi. Yang ketujuh, analisis strategi pemasaran. Promosi melalui media sosial menjadi kunci dengan membangun karir media platform seperti Instagram dan WhatsApp. Distribusi menjadi faktor penting dalam strategi ini, menetapkan pelayanan cepat dan ramah menjadi keunggulan dalam memberikan pengalaman positif kepada pelanggan. Analisis lokasi bisnis. Lokasi bisnis resoni diri di Universitas Indonesia sangat strategis karena menjangkau mahasiswa, dosen, dan staf sebagai target pasar utama. Mahasiswa cenderung mencari makanan yang cepat dan terjangkau menjadi segmen pasar yang potensial. Yang selanjutnya itu analisis layout produk. Layout bisnis untuk onigiri rice dirancang sederhana agar proses produksi berjalan efisien. Produk dimulai dengan persiapan bahan baku seperti beras dan ayam, kemudian dimasak di area produksi yang utama dengan alat-alat yang sederhana seperti rice cooker dan penggorengan. Analisis kesehatan teknologi. Kesiapan teknologi dalam bisnis ini menjadi difokuskan pada penggunaan peralatan masak sederhana untuk produksi. Teknologi yang digunakan seperti rice cooker dan alat pengaman cukup memadai untuk bisnis skala kecil. Tidak ada kebutuhan untuk teknologi canggih di tahap awal sehingga investasi teknologi dapat diamankan. Selanjutnya bab 5 mengenai aspek manajemen dan sumber daya manusia. Analisis penjualan, penjadwalan usaha, bisnis onigiri rice.
Dijalankan oleh kami sebagai mahasiswa dengan jam buka Senin sampai Jumat untuk memerlukan penyesuaian baik dalam manajemen waktu, pengolahan bahan baku, serta fleksibilitas operasional berbasis pesanan. Strategi yang tepat dalam pengelolaan waktu antar kuliah dan bisnis serta penggunaan teknologi akan membantu bisnis berjalan secara efisien dan tetap sesuai dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, yang analisis kebutuhan kerja. Bisnis onigiri rice ini membutuhkan tenaga kerja bagian produksi, bagian pengamanan, bidang pengemasan, dan bidang budgeting, serta keuangan dengan pengantaran. Dari semua bagian ini, maka dapat diperkirakan membutuhkan sekitar 3 karyawan. Analisis kemampuan memenuhi kebutuhan dalam bisnis onigiri rice dirancang dengan 3 karyawan harus mempertimbangkan beberapa faktor yang memastikan operasi berjalan lancar. Dengan caranya, kemampuan produksi, kemampuan pengamanan, pengemasan, kemampuan pemasaran, efisiensi operasi, dan kemampuan budgeting dan secara keseluruhan. Kesimpulan kelayakan aspek manajemen dan sumber daya manusia, strategi manajemen yang baik, dan pengembangan keterampilan karyawan menjadi aspek manajemen dan sumber daya manusia dapat dianggap layak untuk mendukung keberhasilan bisnis onigiri rice ini. Selanjutnya aspek finansial. Nah, di sini terdapat dua. Yang pertama itu modal awal. Yang, yang pertama kompor dan tabung gas senilai 250 dengan kuantiti 1 sebesar 250, panci 100.000, satuan dengan jumlah 1 sebesar 100.000, kalinan dan pisah sebesar 50 dengan jumlah 1 seharga 50.000, wadah cetak 5.000 dengan dua buah 10.000, total biaya variabel sebesar 410.000. Bahan baku produksi beras 1 liter seharga 12.000, ayam 1 ekor seharga 25.000, rumput laut sebesar 10.000, dan kemasan 10.000. Total biaya tetap sebesar 57.000. Iya, persenan awal tugas 20.000 seharga 1, total 487.000. Penyusutan peralatan per bulan 420 dibagi 12 334.167.000. Penyusutan per hari 34.167 dibagi 30 hari sama dengan 1.139. Aspek finansial. Analisis biaya operasi. Biaya bahan baku langsung atau biaya awal beras 1 liter Rp 12.000, ayam 1 atau 2 ekor harga 25.000, kemasan 10.000, rumput laut 10.000, total biaya bahan baku sebesar 57.000, biaya tenaga kerja, upah tenaga kerja 10.000. Jumlah BTKE, biaya tenaga kerja dan bahan baku langsung sebesar 10.000, biaya overhead pabrik gas sebesar 20.000, penyusutan peralatan sebesar 1.139, biaya BOP 21.139, jumlah produksi onigiri sebesar 20.000, sebesar 20 onigiri, jumlah BB, BTKL, dan BOP 88.139. Harga pokok produksi per onigiri Rp4.407. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.